Pemeriksaan fisik umum yang berhubungan dengan kelainan respirasi. Pemeriksaan ini untuk melihat beberapa kelainan di organ yang berhubungan dengan sistem respirasi. Lakukan pemeriksaan dengan urutan yang benar, mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Atur posisi klien dengan keadaan duduk, lakukan pemeriksaan dada posterior. Yang pertama, pemeriksaan sistem respirasi dimulai dengan inspeksi, yaitu pengamatan yang dilakukan pada pasien. Inspeksi sendiri bisa dilakukan pada keadaan statis dan keadaan dinamis. Inspeksi dalam keadaan statis dimulai dengan mengetahui atau memahami anatomi dada. Tentukan bentuk dada, diameter antero-posterior dan lateral. Seterusnya, lihat apakah bentuknya simetris atau tidak. Bentuk dada yang asimetris dapat disebabkan oleh kelainan pada struktur tulang atau isi rongga dada. Perhatikan apakah selah iga sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Kita harus melihat apakah ada kelainan dari bentuk dada yang bisa ditemukan seperti barrel chest, funnel chest atau pectus excavatum, pigeon chest atau pectus carinatum, dan terakhir kyphoscoliosis. Pemeriksaan dinamis kita lakukan dengan pertama menghitung frekuensi nafas dalam selama 1 menit. Menilai apakah ada pola pernafasan abnormal seperti Kussmaul, asthmatic breathing, Carrot Stout atau Bayet. Ketiga, menilai apakah ada alat bantu pernafasan yang bekerja semisal seperti scalens, sternocleidomastoid. Klien yang menggunakan otot pernafasan tambahan menunjukkan bahwa klien mengalami kesulitan bernafas. 4. Menilai apakah ada pergerakan dinding dada kanan dan kiri yang simetris. Selanjutnya, inspeksi pada tangan. Lihat pada ujung jari apakah mengalami sianosis atau kebiruan. Juga dilihat apakah ada noda tembakau. Selanjutnya, bentuk kukunya apakah ditemukan clubbing finger atau tidak. Kemudian, cek kekuatan menahan tekanannya. Anjurkan tangan klien telentang dan lihat apakah ada tremor atau tidak. Tetap dalam posisi seperti itu. Minta klien untuk membalik tangan dan lihat apakah ada retensi CO2. Jika tangan pasien bergetar, maka dipastikan ada asteresis atau retensi CO2. Selanjutnya, inspeksi mata dan mulut klien. Lihat mata klien apakah ada konjungtiva pallor atau anemia. Minta buka sedikit mulut klien apakah ada sianosis atau tidak. Anjurkan untuk menjulurkan lidahnya. Lihat apakah ada kebiruan atau sianosis. Minta klien untuk menoleh ke arah kanan. Lihat apakah ada pembesaran GVP atau tidak. Selanjutnya, pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan ini memberikan penegasan tentang penemuan yang diperoleh pada inspeksi. Awalnya melakukan palpasi pada trakea. Palpasi untuk menilai pada waktu inspirasi, trakea akan tertarik ke bawah, nilai apakah ada deviasi trakea. Yang kedua, palpasi umum dinding dada, untuk melihat adanya ventilasi, nyeri tekan, atau tumor. Ketiga, palpasi dada pada keadaan dinamis untuk menilai apakah ada pengembangan dinding dada sama kanan dan kiri. Yang keempat, pemeriksaan taktil fremitus. Dengan mencoba mengucapkan 77. Fremitus akan berkurang atau tidak teraba jika suara yang dikeluarkan klien sangat pelan atau transmisi dari laring ke permukaan dada terhalang. Penyebabnya meliputi obstruksi bronkial, PPOK, efusi pleura, pneumotoraks, dan fibrotik. Perkusi normal pada paru adalah resonan. Bila hiperresonan, dapat terjadi pada emfisema atau pneumotoraks. Suara dullness dapat terjadi karena ada cairan atau jaringan padat di paru atau rongga pleura. Pemeriksaan yang terakhir yaitu auskultasi. Pemeriksaan ini menggunakan stetoskop. Klien sebaiknya disuruh bernafas dengan menggunakan mulut. Pada pemeriksaan ini, kita akan mendengarkan suara nafas utama, yaitu suara nafas trakeal. Pada daerah trakeal, di mana durasi inspirasi sama dengan ekspirasi.
dengan intensitas sangat keras dan pitch yang tinggi. Kedua, suara nafas bronkial pada daerah suprasternal, di mana durasi ekspirasi lebih panjang daripada inspirasi, dengan intensitas keras dan pitch yang tinggi. Ketiga, suara nafas bronkofesikular bisa didengarkan pada daerah RIC1 dan 2 dekat dengan sternum, di mana intensitasnya sedang dan pitch yang sedang. Yang keempat, suara nafas vesikular hampir di seluruh lapangan paru, di mana durasi inspirasi lebih panjang. Intensitasnya sangat lunak dengan pitch yang rendah. Suara nafas bronkial dan bronkofesikular apabila ditemukan selain pada posisi atas akan memberi petunjuk bahwa ada proses patologis. Kita juga menerangkan adanya suara nafas tambahan, yaitu rhonchi, wheezing, stridor, pleural roof, bronchomponi. Adanya bunyi nafas tambahan juga menandakan adanya fungsi atau proses patologis atau kelainan pada sistem respirasi. Pemeriksaan fisik paru bagian belakang dapat dilakukan pada posisi duduk membelakangi pemeriksa. Pemeriksaan yang akan dilakukan sama, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Lakukan inspeksi pada keadaan statis. Perhatikan apakah ada kelainan bentuk punggung, seperti gibus, skoliosis, atau kiposis. Bandingkan sisi kanan dan kiri. Lakukan inspeksi dada dalam keadaan dinamis. Apakah ada perbedaan pergerakan antara kiri dan kanan? Lakukan dengan cara menempelkan telapak tangan, kemudian pasien diminta untuk melakukan inspirasi. Perhatikan apakah ada perbedaan pergerakan tangan kanan dan kiri. Lakukan pemeriksaan fremitus dengan menggunakan kedua telapak tangan pada punggung klien. Minta klien mengucapkan 77. Dilakukan mulai bagian atas sepanjang garis skapula sampai pinggir bawah iga. Bandingkan hasil pemeriksaan antara kiri dan kanan. Selanjutnya, perkusi. Lakukan pemeriksaan perkusi mulai dari atas dada, pergantian kiri dan kanan ke ars cors-costanum. Tentukan batas paru diafragma kanan dan kiri melalui garis skapula mulai dari bawah skapula, pinggir bawah iga. Tentukan batas peranjakan diafragma kiri dan kanan. Yang terakhir, auskultasi. Pada kondisi normal, bunyi bronkus vesikular didengarkan di daerah interskapula dan bunyi vesikular dapat didengar pada seluruh lapangan paru. Depan atau anterior thorax, skapula, kaki suprasternal, tulang rusuk pertama, tulang interkostal pertama, sudut Lois, manubrium, xiphoid process, costal margin, costal angles, garis midclavicular, anterior thorax atau tulang dada bagian belakang, C7, T1, scapula, spinous process, T12, midscapular lines, anterior view, garis tengah internal, midclavicular line, lobus kiri atas, lobus kiri bawah, lobus kanan atas, lobus tengah kanan, lobus kanan bawah, lateral view, midxillary line, garis ketiak anterior, lobus kanan atas, lobus tengah kanan,
lobus kanan bawah, posterior axillary line,